Smartphone ini bisa hasilin foto true to life alias sama dengan apa yang kita pandang. Fitur ini tuh turunan daripada flagship smartphone-nya Huawei. Potret kameranya juga menarik ya buat di kelas mid-range premium. Kamera depannya juga nyenengin gitu ya dengan dual kamera. Jarang-jarang sih ya buat di kelasnya dan dilengkapi juga dengan beberapa fitur AI kekinian. So, kenalin ini dia Huawei Nova 14 Pro. Halo guys, ketemu lagi di video bareng Arini ya. Nah, video kali ini kita mau ngomongin smartphone baru Huawei yaitu Nova 14 Pro nih guys. Seri Nova sendiri tuh kenanya kayak premium mid-range smartphone lah ya, yang budgetnya tuh gak nyampe flagship tapi menariknya tuh ke bagian fitur-fitur andalan flagshipnya Huawei. So, langsung aja kita unboxing tipis-tipis. Boxnya itu kayak gini, polos aja, but setelah kita unboxing bakal ketemu Nova 14 Pro dengan warna biru yang nyegerin banget. Rasanya tuh seksi dan tipis nih ya kenanya. Lanjut bakal dapetin casing transparan dan charger 100 watt. Ini termasuk yang terbesar ya untuk kelas smartphone premium mid-range. Oke, dan ini dia smartphone-nya. Mewah dan terasa elegan nggak sih? Warna yang kita bahas ini tuh warna crystal blue yang akan ada aksen kristal gitu ya teman-teman. Kalau untuk bagian frame kameranya ini lagi-lagi khas Huawei ya, yang nggak biasa. Tapi balik lagi ke selera teman-teman aja sih kenanya. Menariknya kali ini Huawei Nova 14 Pro itu dilengkapi dengan flagship level True to Life Ultra Chroma kamera dengan adjustable aperture. Untuk detail konfigurasi sendiri tuh kayak gini ya teman-teman, dimana 50 megapiksel main kamera dengan adjustable aperture dengan 10 size adjustable physical. Lanjut ada 12 megapiksel optical zoom dengan 3 kali telefoto, 8 megapiksel sebagai ultra wide. Dan kalau untuk kamera depannya ini menarik sekali ya. Kenapa? Karena kamera depannya tuh masih pertahanin 50 megapiksel front AI portrait dual kamera. Lebih leluasa gitu ya untuk selfie rame-rame hingga menunjukkan detail, dan ada opsi hingga 5 kali gitu teman-teman. Ini agak unik ya. Kamera Nova 14 Pro sendiri tuh cukup spesial ya, doi kedapatan flagship level True to Life with Ultra Chroma kamera. Fitur itu yang mana di flagship ataupun di Huawei Pura 80 series yang pernah kita bahas ya teman-teman. Jadi hasil kamera tuh kalau teman-teman perhatiin terbilangnya tuh lebih vibrant, saturasi warnanya tuh dibuat kayak menarik gitu ya, dan kayak hampir semua objeknya tuh enak gitu dilihatnya sekalipun di lensa ultra wide. Potret kameranya juga bisa diandelin untuk hasilin angle foto yang berbeda. Ini skin tone-nya juga gue suka ya, kayak dibuat lebih menarik tapi tetap natural gitu ya. Bokehnya juga terasa creamy walau ya kadang ada kalanya tuh kurang rapi. Sebenarnya kita juga bisa cobain tuh ya fitur adjustable aperture-nya yang bukaannya tuh dari f1.4 hingga f4 ya. Yang mana ya artinya itu kita bisa atur tingkat bokehnya nih teman-teman. Selain itu lensa telenya juga bisa tuh ya kayak buat yang suka bikin tren what I see what I take gitu ya, buat IG gitu mungkin. Ini bisa banget ya karena kemampuan zoomnya itu dibantu AI gitu ya, jadi detailnya tuh kayak tetap dijagain gitu. By the way, kemampuan zoomnya sendiri tuh bisa up to 30 kali digital. Nah, yang menarik juga ada juga fitur snapshot ya untuk kabarin momen dengan cepat. Ini pas banget ya untuk foto si bocil yang jelalatan gitu ya. Intinya ya saat foto-foto pakai Huawei Nova 14 Pro ini kayak perlu nunggu beberapa saat gitu loh teman-teman buat pemrosesan hasil foto yang lebih baik. Termasuk untuk foto saat di malam hari, teman-teman boleh aja langsung dilihat ya. Ini foto-fotonya tuh bisa banget diandelin buat di kelas mid range. Nah, kalau untuk kamera depannya ini gue happy banget dengan 50 megapiksel front ultra portrait dual kamera. Bisa banget tuh dimanfaatin untuk selfie rame-rame gitu ya. Dan untuk hasil selfie-nya sendiri tuh termasuk yang nyenengin ya, warna kulit dan detailnya tuh masih terjaga. Uniknya itu ada opsi 8 megapiksel close up portrait. Ini buat nunjukin detail-detail saat selfie gitu ya. Ini bisa banget. Nah, by the way, semisalnya pada saat kita selfie ada yang merem gitu ya, itu bisa banget pakai fitur AI based expression. Nanti detailnya bakal gue bahas. Sekarang kita mau lihat dulu ya untuk kemampuan perekaman videonya kayak gimana. Jadi perekaman video sendiri tuh bisa hingga 4K 60 fps baik itu kamera depan dan juga kamera belakang ya. Dan langsung aja nih dia untuk perekaman videonya. Ini contoh perekaman kamera belakangnya Nova 14 Pro. Dia tuh rekamnya di 4K 30 fps sambil jalan bakal kayak gini. Dan sekarang kita coba ke kamera depan ya. Oke, ternyata bisa pindah ke kamera depan secara sekaligus tanpa kita men-stop videonya.
gimana untuk bagian kameranya, termasuk yang oke untuk kebutuhan mobile fotografi. Gue suka sih foto-foto pakai smartphone ini ya. Paling catatannya tuh untuk rekaman videonya, semoga ke depan tuh bakal dapat update software untuk video yang lebih konsisten. Nah, karena sekarang tuh serba AI, enaknya di Huawei Nova 14 Pro ini juga punya beberapa fitur AI kekinian yang bikin hidup kita tuh kayak lebih simple. Contohnya pada saat foto kok kayak ada objek yang mengganggu gitu ya, kita tuh bisa hapus dengan fitur AI remove. Jadinya foto-foto tuh kayak lebih clean gitu ya. Atau kalian kayak nemu foto yang bagus tapi eco fotonya merem gitu ya. Ini enak banget sih ya Kak, tinggal pakai fitur AI best expression aja. Nantinya tuh ada beberapa opsi ekspresi foto terbaik itu ya teman-teman. Asik kan, nggak perlu retake foto ulang. Fitur AI lainnya tuh ada gesture control. Ini juga bakal kepake banget sih pas tangan gue tuh lagi kotor gitu ya, kayak pengen tetap scrolling, itu bisa banget ya teman-teman. Itu tinggal swipe aja. Huawei Nova 14 Pro ini memiliki baterai 5500 mAh dengan pengecasan yang kenceng nih ya, di 100 watt, termasuk yang best super charge ya buat di kelas mid range. Ini sih kayak ngecas 5 menit buat play video 5 jam itu ya bisa. Nah, ngomong-ngomong aktivitas di smartphone ini, gue ngerasanya tuh kayak nyaman karena di genggaman tuh enak banget kan, tipis gitu, kayak menyatu gitu loh di tangan teman-teman. Jadi untuk kebutuhan kayak scrolling gitu itu enak banget. Apalagi udah dikasih juga refresh rate tuh smooth gitu ya, bisa 1 sampai 120 Hz. Terus untuk kebutuhan nonton drakor di Netflix gitu ya, rasanya nyaman di layar 6,78 inch flawless quad curve display dengan P3 color gamut, dan udah dikasih dual speaker juga kan. Jadi rasanya tuh kayak balance gitu loh teman-teman. Ini asik banget ya. Sebenarnya layarnya tuh masuk yang lega ya, 6,78 inch, tapi karena doi itu kayak agak lengkung, bezelnya tipis gitu ya, dan juga tipis smartphone-nya, rasanya gak memanjang, jadi bener-bener kayak rasanya tuh stylish dan enak banget sih di genggaman tangan cewek-cewek. Kalau untuk bagian spek lainnya tuh doi pakai MIUI versi 15 dengan Kirin 8020, sedangkan untuk RAM-nya tuh 12GB dengan ROM-nya tuh 512GB. Dengan spek kayak tadi gue sebutin untuk kebutuhan daily gitu ya, termasuk yang oke. Apalagi sekarang tuh gue ngerasa aplikasi-aplikasi yang sering kita gunain untuk harian itu kayak udah makin lengkap ada di Huawei Apps Gallery. Jadi misal teman-teman ya kayak mau cari berbagai platform sosial media, aplikasi pendukung produktivitas ataupun banking gitu ya, hingga gaming, di sini tuh udah ada. Termasuk aplikasi Google kayak Gmail, Google Drive itu ya bisa kita download via Apps Gallery. Tinggal ikutin langkah-langkahnya aja teman-teman, karena sekarang tuh rasanya tuh kayak lebih simple sih ya kenanya. Oke, jadi segitu dulu aja untuk cerita gue sama Huawei Nova 14 Pro. Ini kayak jadi salah satu smartphone mid-range premium dari Huawei yang tentunya tuh punya beberapa fitur flagship khususnya di bagian kameranya. Foto-foto pakai smartphone ini terbilangnya tuh fun ya, apalagi buat kamera depannya karena cakupan itu lebih luas gitu dan tetap beauty yang natural. Nah, buat teman-teman yang berminat, detailnya gue taruh aja pada kolom deskripsi ya. Tentunya teman-teman juga bisa manfaatin aja benefit lainnya, monggo dicek aja. Oke, sekian dari gue, terima kasih sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya, dan komentar dan bawah tentang smartphone itu menurut kalian kayak gimana, tulis aja di kolom komentar. Sekian dari gue lagi, dan saya bilang see you, bye bye.